Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Qayyum dengan NIM 90300118100. Jurusan Ilmu Ekonomi UIN Alauddin Makassar, angkatan 2018. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai mekanisme kinerja pasar sebagai tugas final dari mata kuliah Ekonomi Syariah. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak tayangan berikut. Mekanisme kerja pasar. Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak awal peradaban manusia. Mekanisme pasar dalam perspektif sejarah Islam, masa Rasulullah. Aturan Rasulullah agar persaingan dengan keadilan di Madinah dapat tercapai yaitu melarang talaki rukban, larangan mengurangi timbangan, larangan menyembunyikan cacat barang. Yang kedua, masa Khulafaur Rasyidin. Secara umum, kebijakan ekonomi yang diambil adalah meneruskan kebijakan Rasulullah. Yang ketiga, masa Umayyah. Pada masa ini, harga tidak saja tergantung pada penawaran, melainkan juga pada permintaan. Yang keempat, masa dinasti Abbasiyah. Diawali oleh Al-Ghazali, harga timbul karena permintaan dan penawaran. Pemerintah menjamin keamanan perdagangan demi kelancaran dan pertumbuhan ekonomi. Masa Ibnu Tamayyah. Harga dibentuk oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Kenaikan harga terjadi karena penurunan penawaran akibat inefisiensi produksi, penurunan impor atau ketekanan pasar. Yang keenam, masa Ibnu Qayyim. Kepemilikan pribadi dan kebebasan melakukan kegiatan ekonomi harus diakui. Harga ditentukan pasar. Intervensi pemerintah dilakukan jika kesejahteraan rakyat terganggu. Yang ketujuh, masa Ibnu Khaldun. Membedakan komoditas barang sebagai kebutuhan pokok dan barang mewah. Prioritas pengadaan kebutuhan pokok seiring peningkatan populasi. Populasi yang meningkat akan mengubah gaya hidup sehingga harga barang mewah meningkat. Struktur pasar menurut Ibnu Tamayyah. Secara teknis, operasional menjamin terjadinya persaingan sempurna. Persaingan sempurna tersebut terjadi dalam bingkai nilai dan moralitas Islam. Pemerintah bertugas menjadi regulator. Kebebasan terkendali yaitu kebebasan yang dibatasi pada nilai syariah Islam. Keterlibatan pemerintah dalam pasar. Ekonomi Islam memandang pemerintah sebagai satu kesatuan dengan unit ekonomi yang permanen dan stabil. Pemerintah bertindak sebagai perencana, supervisor, produsen, konsumen. Pemerintah menempatkan dirinya sebagai perencana dan pengorganisasinya. Aturan pemerintah sangat penting dalam mekanisme pasar. Jaminan sosial yang didasarkan pada balasan, pertanggungjawaban, dan tuntutan masyarakat atas pendapatan pemerintah. Fungsi supervisi dan pengawasan pemerintah melalui dua mekanisme pasar, yaitu kesungguhan dalam mewujudkan tujuan negara. Kontrol dilakukan oleh lembaga independen yaitu Al-Hisbah. Harga yang adil dalam Islam. Pasar yang bersaing sempurna dapat menghasilkan harga yang adil bagi penjual maupun pembeli. Karenanya, jika mekanisme pasar terganggu, maka harga yang adil tidak akan tercapai. Jika harga tidak adil, maka para pelaku pasar akan enggan untuk bertransaksi atau terpaksa tetap bertransaksi dengan menderita kerugian. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan konsep harga yang adil dan mekanisme pasar yang sempurna. Itulah tadi sedikit penjelasan mengenai mekanisme kinerja pasar. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menyempatkan dirinya untuk menonton video ini. Jangan lupa like video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.